misalnya campur wet food? Untuk makanan kita hanya berikan dry food, pure dry food, ya. Tapi kita tetap siapkan wet food untuk satu kitten yang baru belajar makan di usia kurang lebih 3 minggu 1 bulan gitu, kita sudah sodori wet food. Nanti setelah dia sudah makannya lahap, sudah mau makan dry food gitu, wet foodnya kita tarik. Untuk dewasa tidak ada rutin, tidak ada pemberian wet food secara rutin, ya hanya bila kita ngasih snack aja seminggu sekali misalnya gitu, ya. Tapi jadi hanya dry food kalau makanan rutin ya. Iya. Oke, kan breeder ini tuh udah sering ya Pak ikut-ikut cat show, berbagai macam cat show. Nah kalau boleh tahu tuh penilaian aspek di cat show itu apa aja gitu Pak? Iya. Dinilai. Iya. Di cat show itu ada 2 yang dinilai penilaian besarnya ya. Yang pertama adalah kualitas kucing, yang kedua kesehatan. Ya. Jadi kualitas dan kesehatan itu tidak ada nomor 1 dan nomor 2 ya. Jadi dua aspek itu, kualitasnya dan kesehatannya. Nah, kualitasnya apa yang dilihat? Nah, BSA itu punya profil yang standar, harus begini. Contoh misalnya yang paling mudah, BSA itu harus telinganya itu harus proporsional, harus ideal, nggak boleh terlalu tinggi, nggak boleh terlalu kecil misalnya, dan lain sebagainya. Atau rahang, anatomi gigi harus rapi, nah, itu anatomi dan seterusnya. Kaki, badan, ekor, bentuk kepala gitu, itu yang dinilai. Nah, kemudian yang kedua kesehatan. Kesehatan, kalau kucingnya tidak sehat, tidak layak gitu, itu langsung bisa diskualifikasi langsung, tidak bisa diteruskan show-nya. Tapi kalau masih dianggap bisa show, tapi misalnya jamuran gitu ya, kalau jamurnya aktif, itu dia nggak bisa dilanjutkan di show-nya karena khawatir misalnya menularkan, apalagi penyakit virus ya. Kemudian, tapi kalau jamurnya nggak aktif, bekas jamur gitu, masih bisa ikut kontes, tapi penilaiannya tentunya berbeda, kurang gitu. Ya jadi itu tadi 2, kualitas dan kesehatannya. Itu ada nggak sih kucing misalnya dari kecil sampai dia udah tua tapi nggak ada yang endorfin? Sampai saat ini sih enggak, karena kita atur malah warna-warna khusus cenderung waiting list. Waduh, lahir dah. Enggak, karena gini, kita atur breedingnya, enggak breeding terus ya, kita atur supaya enggak over, menyesuaikan dengan tempat. Nah, kemudian waiting list ya, karena ada beberapa warna yang peminatnya lebih banyak gitu ya. Atau misalnya ada yang sudah punya jantan ingin betina, betina kita terbatas, nah akhirnya nunggu gitu. Mungkin mau nanya juga, kalau untuk adopter itu kira-kira ada syarat nggak, misal dari breeder sendiri bakal ada pantau per bulan gitu setelah diadop atau bagaimana? Iya. Syarat atau apa, follow up ya? Syarat dan juga follow up. Dan follow up ya. Oke. Yang pertama syarat adop ya. Yang pertama sudah pasti, walaupun tidak tertulis, kita akan lihat betul siapa adopternya, siapa calon adopternya. Itu sudah pasti itu. Ketika kita komunikasi by telepon atau by WhatsApp gitu, itu sambil kita menilai, kita melihat bagaimana karakter, bagaimana tipikal adopternya, karena kita pengen pastikan kucing kita itu
diadop oleh orang yang tepat, yang perawatannya bisa lebih baik dari di sini gitu. Ya itu sudah pasti. Nah kemudian yang kedua, kita tidak lepas kucing kita untuk dilepas adop kembali atau untuk dijual kembali gitu ya. Dan yang terutama ya tentunya adopternya harus pencinta, penyayang kucing, dan paling tidak mengerti memelihara, tidak mesti expert, tapi ada keinginan untuk belajar dan mau mengerti, bahwa mereka menyadari bahwa memelihara kucing itu nggak cuman beli, punya uang kemudian dipelihara, dikasih makan minum gitu aja. Nah itu kita ukurnya dari komunikasi awal sebetulnya. Pada saat by phone itu kita lihat itu, jadi kita pilah sambil kita bicarakan, misalnya mau pilih yang mana gitu ketika kita lagi ada yang available. Kemudian kita bicara adoption fee-nya sambil kita lihat ini gimana gitu. Nah kemudian apakah ada komunikasi selanjutnya setelah itu, ada setiap bulan gitu? Nggak ada sebetulnya, nggak ada secara khusus bulanan kita follow up gitu, nggak, kita tidak sampai ke sana. Tapi setahu saya hampir semua adopter masih menjalin hubungan. Ada yang sudah 3 tahun 4 tahun yang lalu masih komunikasi dengan kita. Jadi mereka juga kami tidak mencoba untuk tidak putus hubungan, dari pihak adopter juga sama demikian. Jadi tetap berjalan, tetap jalan terus, bisa kapanpun. Kadang kalau yang sudah lama sekali kita masih harus ingat-ingat gitu, yang mana, oh iya gitu, ini jadi seperti itu. Nah kenapa tidak ada ini bulanan, tidak ada rutin kita follow up gitu ya, kami yang aktif secara rutin? Kenapa nggak begitu? Kami khawatir yang kami lakukan mengganggu kenyamanan dari si adopter, karena kan berbagai kalangan ya. Jadi paling berapa bulan sekali gitu kita kontak, ya rutin enggak. Kita kalau lagi kontak yang adopsi Anu gitu, nah kita tanya, ya paling setahun mungkin hanya 1 kali atau 2 kali, bagaimana kabarnya si Anu gitu. Tapi tidak ada penjadwalan secara khusus sih. Nah, jadi